BTW Iya. Ipar Dalam Maut gue suka loh BTW. Iya, Jadi lebih bagus Ipar Dalam Maut atau Tuhan izinkan aku berdosa? fuck, itu bagus dua-duanya. Dulu nanya itu pas Anugerah banget. Matius, dua-duanya. Itu dua-duanya bagus, maksudnya bagus dengan caranya sendiri gitu. Ipar Dalam Maut bagus sebagai drama perselingkuhan yang emang mancing emosi, sementara Tuhan izinkan kau berdosa itu bagus sebagai film yang ya itu tadi mempertanyakan keyakinan Tuhan, gitu. iya. Ya kayak gitu itu bagus. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Kita sudah memasuki tahun 2025 ya. Dan di tahun 2025 ini gue membuka podcast gue spesial banget karena gue langsung menginterview sebuah kanal, sebuah akun di mana reviewer ini cukup legend. Kayaknya gue nggak tahu deh, maksudnya kayaknya lu berdua yang pertama kali nge-review film di YouTube atau sebenarnya sebelumnya udah ada terus kalian baru bikin yang besarnya gitu. Sebenarnya pas gua bikin udah ada. Oh, udah ada ya? Indonesia ya. Iya, Indonesia ya. Indonesia udah ada, cuman emang nggak sering gitu loh. Jadi kayak ya maunya nge-upload aja gitu. Ya dan gue tuh taunya dari Cinecrip tuh. Cinecrip bener kan, gue baca bukan Sign. Iya, Cine kan ya. Ini emang aneh emang penulisannya dan pembacaannya, tapi bacanya Cinecrip aja udah. Ya tapi Cinecrip tuh gue pertama kali tahu gara-gara kalian tuh suka banget nge-review film-film yang jelek, ngata-ngatain gitu. Tapi makin kesini kayak makin sopan. Ada apa? Masih kok. Cuma bagus, justru bagus. Sekarang makin sopan berarti film jeleknya udah berkurang, bro. Oh iya. Berarti mereka nonton review kita. Jadi dibenerin. Itu bagus itu sebenarnya. Lu sebelum kita perkenalan satu-satu ya. Iya. Film pertama yang bikin viewers kalian meledak itu apa? Yang kalian kata-katain pertama? Nah, ini secara ini ya, film pertama yang benar-benar menarik perhatian. Sayangnya emang benar film yang kurang juga gitu ya. Filmnya Nayato. Bukan, sayang sekali. Ini tahun 2017 film remake-nya Benyamin. Oh, yang Reza Radian. itu gue nggak ngatain ya, gue cuma nonton kecewa gitu dan kayak ngelemparin unek-unek aja. Tapi gue nggak tahu itu tiba-tiba rame banget yang nonton nih. Ini ternyata banyak yang sepemikiran gitu. Jadi oke gue paham. Gitu. Jadi film Benyamin Sueb remake ya, Falcon ya. Benyamin Biangkerok ya. Iya, Reza Radian itu. Reza Radian. Ya, nah ini kita sebelum mulai teman-teman ini dari Cinecrip ya, perkenalan diri dulu, ada siapa ini? Gua Arya. Oh siap, ini yang paling sering kalau kalian nonton Cinecrip, Arya yang lu pembentuknya kayaknya, foundernya lu ya? Iya. Sama siapa aja Ar? Lu? Ya technically sih emang gue mulai sendirian, tapi awalnya itu gue bertiga ya, awalnya banget ya. Awalnya banget itu gue bertiga, ada 2 teman gue, Dio sama Muti. Dio itu sekarang udah jadi director di Visinema, jadi dia tidak bisa turun tangan lagi untuk ngurusin begini-begini. Siap, bahaya itu. Muti sudah menjalankan kehidupannya dengan keluarga gitu, jadi ya udah semenjak itu ya gue ngajakin yang lain-lain aja gitu. Oh, siapa yang udah jadi sutradara tadi? Dio. Dia bikin film apa sama Visinema? Dia itu di Visinema nanti bakal ngeluarin animasi Si Kancil. Oh, yang animasi. Yes, betul. Dia juga ngebantuin Rian kayaknya bikin Jumbo. Oh, Rian editor. Ya. Rian editor. Rian Andi. Ada dua Rian nih, satu Rian editor, satu lagi Rian Adriandi. Dia yang bikin ini di Visinema juga. Lu tahu ini enggak? Domikado. Iya. Itu dia direkturnya. Sinema ini kan animasi kan? Iya, animasi yang stop motion. Iya, itu dia Dio namanya, Dio Rodiman. Wah, siap, bahaya Cinecrip. Tuh Arya teman-temannya, kalau satu lagi lu anak baru berarti ya. Iya, gue anak baru. Udah baru 2-3 tahun terakhir lah. Yang kalau sana Cinecrip bahas konspirasi, time travel, dark series. Nah, itu biasanya gue baru bareng Arya. Jadi Bimo ini kalau gue nonton film yang aneh-aneh gitu, time travel, science fiction yang pokoknya random banget, yang kayaknya orang awam nggak ngerti ya kita nonton apa, tapi gue ngobrolnya sama Bimo biasanya bikin live stream or apa gitu. Tapi berarti kan lu suka dark series, berarti suka dark juga gitu. Kan ada dark series Netflix. Itu jujur aja sampai sekarang masih menjadi salah satu series favorit gue sepanjang masa ya. Oh, sama dong. Iya, tapi nomor 2, nomor 1 gue masih Breaking Bad. Breaking Bad. Nomor 2 gue baru Dark. Tadinya Game of Thrones, cuma kan season terakhirnya jelek banget ya. Betul. Gue nonton Game of Thrones itu season terakhirnya saking kecewanya gue cuma tahan 3 episode, abis itu 4, 5, 6 gue di spoiler nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau lu Bim, lu kapan masuk ke Cinecrip?
Kayaknya berarti. Sebenarnya kita lebih seringnya collab gitu, karena Bimo itu punya sendiri namanya Sinema Tengah Malam. Iya. Siap, Jadi siap. dia khusus ngebahas film-film konspirasi. Iya, dokumenter true crime yang kayak gitu-gitulah. Gitu. Yang ngeri-ngeri. Kenyataan. Yang ngeri-ngeri itu kayak gimana? Kayak apa sih yang Ted Bundy gitu-gitu. Ya, Ted Bundy gitu ya, benar. Iya benar kan, Ted Bundy kan pasti kan. Terus apalagi lu kasih dong kan, gue jujur aja tidak terlalu suka sama dokumenter ya, kecuali dokumenternya kayak Jessica Wongso. Seru tapi men itu seru. Ya gue jujur aja nggak begitu suka ini Jeffrey Epstein gue nonton. Ya gue juga nonton itu. Nah kalau lu bisa saranin gue, anggap aja gue tuh orang awam yang nggak suka dokumenter, supaya gue suka banget nonton apa? Ada satu dokumenter di Netflix, gue lupa judulnya, tapi yang Korea yang tentang sekte-sekte itu. Oh tahu. Iya. Itu ada 5 atau berapa gitu yang kasus-kasus yang ini pelecehan seksual. Iya. Yang dia nganggap dirinya Tuhan ya. Tuhan yang sampai banyak banget dia main dengan wanita-wanita. Nah itu bagus banget sih. Iya karena memang gue sih nonton satu episode. Karena sekali lagi gue nggak terlalu suka dokumenter, tapi yang jelas di satu episode itu dia menjelaskan bahwa dia bilang dia orang semua percaya sama dia. Tapi di tahun 80-an 70-an kan, kayaknya orang-orang itu Jepang Korea ya? Korea masih pada tolol aja tuh orang-orang kayaknya ya. Tapi di Korea emang banyak banget masalahnya. Kayak apa namanya, orang-orang yang mengaku ibaratnya penyesatan agamanya menurut dia lah, versi dia, karena akhirnya jadi dokumenter itu ada 5 episode kalau nggak berapa gitu. Sama ada satu lagi yang baru-baru juga di Netflix yang orang India ya, pokoknya ada India, pokoknya kayak satu satu keluarga ini kayaknya sekte. Oh iya gue tahu, yang bunuh diri bukan? Iya bunuh diri. Itu gue nonton tuh. Itu juga bagus tuh. Itu oke tuh. Itu oke. Ada satu dokumenter yang gue sampai sekarang nonton terkesima dan gue nangis. Pokoknya Dr. Octopus, The Great Octopus. Gue lupa. Dia itu intinya adalah dia penyelam gitu. Terus dia ketemu sama octopus. Pokoknya The Great Teacher. Great Teacher Onizuka ya. Kayaknya lu harusnya nonton kali. Mungkin ya, gue nggak tahu ya apa gue yang salah ya. Gue coba search ya. Soalnya gue biar nggak penasaran nih. Intinya itu dokumenter tentang octopus gitu, tentang octopus. Bentar ya. Jadi dia tuh penyelam, dia tuh lagi ini dia My Octopus Teacher judulnya. Jadi dia tuh kayak persahabatan antara manusia dan gurita. Sumpah itu true story, karena ini dokumenter kan selalu true story kan. Lu nonton itu, gua nonton itu nangis sumpah. My Octopus Teacher. Nih. Di mana itu? Di Netflix juga. Di Netflix, oke. Iya, coba lu nonton My Octopus Teacher. Ya. Jadi ini pertemanan antara manusia dan gurita, nggak sengaja juga ketemu karena dia lagi. Ya ini kalau soto-sotonya gue, teman-teman gue sudah lupa. Intinya si penyelam ini retire gitu dari apa kerjanya dia atau apa segala macam. Dia memilih untuk tinggal di dekat laut lah. Terus habis itu dia menyelam ketemu sama oktopus ini yang tadinya dia sebatang kara. Dia sama-sama sebatang kara apa manusia ini dan oktopus ini. Jadi berteman gitu. Ya pokoknya gitu deh, sedih. Menarik. My Octopus Teacher. Iya gitu. Jadi itu lu Bim ya, Sinema Tengah Malam. Iya betul. Sinema Tengah Malam. Oke, masih jalan sampai sekarang Sinema masih Tengah Malam. Jalan. Masih sering juga live bareng Sinekrip. Oh masih. Soalnya gue terakhir nonton Sinekrip itu kemarin yang filmnya Darto. Oh, Modal Nekat. Modal Nekat, tapi yang review bukan lu berdua tuh, yang cewek satu sama yang cowok. Satu ya. Gue sendiri belum nonton Modal Nekat. Nanti gue nonton 500.000 penontonnya kan. Udah 500.000. Masih panjang di bioskop berarti. Bener gak? Betul. Kemarin masih ketemu promo di Gadi. Masih panjang Dartonya. Tapi ada beberapa poin memang yang di Modal Nekat yang pas gue nonton dari Sinekrip itu legit. Maksud gue sesuai lah dengan apa yang gue bayangkan gitu. Kayak ada beberapa yang urgensi itu. Nanti ketika nonton juga lu pasti nyadar plot hole-nya gitu. Dan memang kalau Sinekrip itu beberapa kali gue ada nonton film Indonesia yang gue ragu mau nonton ke bioskop atau enggak. Gue lihat review kalian dulu. Jadi gue lihat dulu Sinekrip. Wah Sinekrip kira-kira komennya apa ya? Kayak film Star Syndrome, termasuk film Star Syndrome Kang Soleh. Gue lihat lu dulu. Terus habis itu nonton yang Home Sweet Loan. Gue lihat dulu dari Sinekrip. Ini aman gak Sinekrip nih? Dan itu gue nonton hari terakhir banget. Jadi udah tinggal tayang di Senayan City doang. Ternyata bagus beneran. Itu paling bagus menurut gue. Salah satu yang paling bagus ya Indonesia di tahun 2024. Nah nanti kita bahas tuh teman-teman. Ada film bagus 2024 sama film jelek 2024. Tapi kalau lu Bim, lu terakhir nonton apa Bim yang lu tonton baru-baru ini selain Squid Game? Miracle in Cell. Second yang Miracle. kedua, yang kedua. Tapi gimana? Suka nggak? Katanya orang nangis katanya. Tapi pertama mungkin lebih sedih dibanding yang pertama ya.
Tapi menurut gua lama-lama lu tuh dipaksa nangis-nangis terus sampai lu capek gitu. Kepanjangan ya, Iya, kepanjangan betul, ya. kepanjangan banget filmnya Oke. untuk jadi sequel. Tapi memang kalau menurut lu lebih bagus yang kedua daripada yang pertama. Jujur gue lebih suka yang pertama. Tetap Iya. lebih suka yang pertama. Gue tuh kalau Miracle in Cell Number 7 ya, gue karena udah nonton Koreanya udah sedih-sedihan, Oh, iya, begitu iya. nonton Indonesianya udah nggak sedih. Iya, betul. Karena udah OG-nya udah lebih bagus. Miracle in Cell Number 7. Iya. Tapi kalau film yang lu tonton baru-baru ini lu nggak suka apa? Tak, ini kan objektif lu, maksudnya ini bukan masa lalu gimana-gimana, ini kan opini lu. Ingat gak? Ada yang lu tonton baru-baru ini? Modal Nekat belum? Belum, gue modal nekat belum. Belum. Takut gua ditodong modal nekat mulu. Kita belum gitu. Sejauh ini gue masih oke sih. Masih Sonic oke-oke. bagus. Oh, Sonic Gua- bagus? Ya, Sonic bagus, gue suka. Miracle juga ya udahlah sosok gitu. Yang itu yang film horor yang heretik lu tau gak sih? Wah, itu gue suka Oh, banget. itu gua suka. Lu nonton itu? Gue suka banget Suka, sih. suka. Oh itu bagus ya? Iya, itu mempertanyakan agama Iya, ya. Nah, itu suka iya, tuh. itu bagus. Oh, lu suka itu heretik ya? Iya. Anjing gua udah keburu habis sih di CGV doang. Udah enggak ada ya? Udah enggak ada ya? Udah nggak ada CGV Oh, doang anjing. itu Ar. Berat sih itu. Oh itu berat ya. Tapi kalau yang sama Long Legs, lu tahu kan yang Long Legs kan? Long Legs malah gue ke-skip. Ya, Oh lu nggak nonton Iya. tuh? Long Legs juga Gue bagus. ke-skip tuh. Oh gitu. Itu kalau itu film Miracle in Cell Number 7. Kalau lu apa Ar, yang lu baru tonton baru-baru ini? Yang gue baru tonton sih ya Sonic, gue baru nonton. Sonic suka juga lu? Suka. Oke. Pangonan Wingit 2. Oh iya. Indonesia. Nggak ada komen nggak lu komentarnya apa Pangonan ini? Nggak, maksudnya ini kan objek Apaan? terserah Oh, iya. viewer. Boleh Pangonan gimana? itu Kurang. ini lebih bagus dari film pertama, tapi tetap masih ada begonya gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, yang penting meningkat kan, yang penting meningkat gitu. Semoga nanti film ketiganya Ada lebih lagi. naik lagi gitu. Ya mungkin kalau karena pemeran film keduanya kan Cinta Laura, jadi statanya harus naik. Berarti Iya. film ketiga supaya lebih bagus lagi Najwa Shihab. Jadi Panggonan Wingit 3 itu Najwa Shihab yang main, jadi lebih bagus lagi. Oh gitu. Kalau yang itu Bila Esok Ibu Tiada udah nonton? Udah, gue udah. Nah Itu. gue dulu suka atau Gua itu sih ya lumayan hype lah, aja? lumayan. Enggak, gue bilang sih emang drama yang ya pas aja sih buat lu nangis-nangis ya. Karena kan emang ada film drama yang didesain buat lu harus nangis kayak tadi. Second iya, Miracle in betul. Cell Number 7 gitu kan, tearjerker kayak gitu. Oke, tapi lu nangis. Ya lumayan lah. Tapi untungnya itu karena emang yang mainnya emang bagus. Bagus. Actingnya begitu. Ceritanya sih ya biasa lah, kita sering temuin gitu. Berarti beneran nangis lu di film itu ya? Iya. Nangisnya bukan yang gimana ya, cuman basah aja mata. mengenang dikit lah, belum sampai yang aduh. Nah, yang terakhir kali lu nangis bercucuran apa? Waduh, gila. Gue udah jarang ya nih bercucuran dulu apa? How to Make a Million. Oh iya. Before Tapi gue Germania. sih enggak sih, gue enggak sampai nangis bercucuran sih. Tapi netes ya? Apa menggenang? Menggenang dong. Oh, masih menggenang. Kalau disentuh netes itu. Iya. Soalnya pas plot twistnya doang kan, ternyata neneknya berusaha. Tapi kalau gue terakhir kali nonton film yang bercucur air mata yang itu Doraemon yang terakhir tuh yang Oh, Stand By Me yang Stand By dia Me nikah. 2. Ya Oh, pokoknya itu yang nikah satu. itu yang si Nobita si Nobita. sukanya nikah Iya, terus iya. dia ke tempat neneknya kan. Iya, iya, iya. Nah, wah itu wah tidak terbendung teman-teman. Iya. Gue bener-bener nangis ada-adanya sih itu film. Memang gue jujur aja orang yang sulit nangis di bioskop ya, nggak gampang bisa nangis di bioskop gitu. Tapi film Stand By Me yang kedua itu kalau nggak salah kan, wah itu nggak ada. Wah udah langsung langsung sampai malu sendiri gue mau pulang ya. Berarti itu ya How to Make Million. Nonton di How to bioskop Make apa Gue di? nonton di bioskop, gue. Wah sedih sih. Bini gue juga nangis sesegukan itu. Gila. Netflix sudah ada ya itu. Netflix Sudah ada itu sudah termasuk ada, yang sudah ini. ada. Oh kalau sekarang yang lagi tayang itu Satu Imam Dua Makmum. Sampai Nanti Hana itu film Indonesianya. Mufasa katanya jelek katanya. Gue yang Lion King pertama gue maki-maki ya. Yang ini ya, live action ya. Yang Beyonce kan. Ya Beyonce lagi kan. Sorry nih buat fans Beyonce nih. Lagi Mohon ada maaf nih. kasus. Iya, lagi ada kasus. Racun Sangga katanya bagus. Ya, Racun Sangga lumayan lah menurut gua. Maksudnya sebagai horor Indonesia yang beda dari horor-horor Indonesia pada umumnya, dia lumayan lah ngasih sesuatu yang baru gitu. Iya, Meskipun itu. santet-santet lagi ya, maksudnya ininya, temanya. Cuman Iya. kemasannya lebih fresh lah. kalau Iya, menurut gua. tapi kan kata Ferry Irwandi nggak ada santet. Nggak apa-apa. Ini film kok. Katanya true story tapi Racun Sangga. Nah, Cuma, ya bagian situnya nggak usah dipikirin lah. tapi kalau lu berdua yang bikin lu sebenarnya jatuh cinta sama film pertama kali apa sih lu dari luar yang Anjing. film pertama lu Apa tuh? akhirnya lu jatuh cinta sama dunia film Buset gitu. dah. Susah banget ya ini.
Sebenarnya gue nonton film dari kecil juga gue udah dikenalin kan sama film gitu, sama orang tua udah pasti. Cuman mungkin momen dimana gue kayak pengen ngulik film lebih jauh lagi tuh ya pas gue circa tahun 2000-an kali ya, 2000-2001. Pas kakak gue tuh bawa VCD-nya Lord of the Rings. Dari situ tuh gue kayak anjing ini film edan gini ya. Maksud gue kayak sesuatu yang epic gitu. Kalau soal gue nggak pernah lihat gitu kan kayak gitu. Jadi dari situ gue ngerasa kayak wah ini keren sih film kayak gini gitu. Itu bisa film ada. Akhir zaman itu. Iya. Nggak sampai sekarang kalau kan Bimo suka konspirasi ada. Sampai sekarang pembahasan Ya'juj Ma'juj, pembahasan tentang Nabi Isa turun, pembahasan Imam Mahdi itu semua digambarkan di Lord of the Rings. Mata satu musuhnya kan mata satu. Sauron. Yoi, itu sampai sekarang Lord of the Rings tuh ya. Lord of the Rings tuh kayak ya apa momen yang ya bagi gue tuh kayak gue inget gitu. Maksudnya gue bakal inget terus gue tahu film itu dari mana gitu. Maksudnya ketika kakak gue bawa gitu dan wah oke. Zaman VCD tuh masih VCD iya. Dan itu Lord of the Rings 1 dulu berarti. Iya 1 dulu. Itu sampai sekarang tuh pokoknya yang siapa sih yang Aragorn ya? Siapa sih yang itu Imam Mahdi ceritanya. konspirasinya itu. Terus yang si tua siapa ya? Gandalf itu Nabi Isa ceritanya berdasarkan konspirasi orang. Hidup lagi sih. Hidup lagi sih. Nabi Isa. Nasi yang banyak itu ya Ya'juj Ma'juj. Sampai sekarang tuh lawannya mata satu. Gue ingat banget tuh. Setiap kali zaman SMA setiap kali ngomongin konspirasi Imam Mahdi apa pasti Lord of the Rings. Contohnya Lord of the Rings. Oh itu lu itu ya Lord of the Rings ya. Lu apa Bim? Pertama kali suka sama film Bim? Gua kayaknya Harry Potter. Iya, gue Harry Potter. Masih eranya yang sama tuh. Masih dikit-dikit ya sama Lord of the Rings. Karena gue nonton bioskop itu cuma Harry Potter doang. Okay. Jadi Harry Potter ketika keluar nonton bioskop, ketika keluar lagi nonton bioskop itu Harry Potter sih titik ini ya. Titik lu suka film Gue ya? suka filmnya Harry Potter sih. Baru lu akhirnya mempelajari. Tapi lu berdua mempelajari ini nggak? Maksudnya dramaturgi film, maksudnya struktur X1, X2, X3 mempelajari? Itu gue sih karena seiring gue nonton jadinya lama-lama ya gue ngerti karena ya itu kan film kayak bahasa aja kan sering lu nonton jadi lu kayak makin ngerti bahasanya gitu kayak lama-lama sih jadi kayak expose juga gitu pasti begini gitu kan secara struktur bisa ketebak ya jadi ini gini gitu ya itu secara nggak langsung sih sebenarnya maksudnya sambil ongoing aja gitu. Ya lu soalnya pernah ikut kelasnya Ernest juga kan? Iya, lu ya? Pernah gue. Lu juga Bim pernah ikut Bim? Gue belum. Penulisan skrip. Dulu gue pernah ikut banyak kelas kayak gitu juga sih. Zaman masih pitching film pendek kayak gitu-gitu. Jadi tapi masih lu ngerjain film pendek Mas Jar? Film pendek gue udah enggak sih sekarang. Tapi gue sekarang lagi bantuin PH film panjang sih gitu. Oh, bantuin tuh gimana maksudnya? Bantuin di skrip konsultan kayak gitu-gitulah. Wih, bahaya. Mulai masuk. Udah mulai masuk. Makanya mulai sopan nih. Ngata-ngatain. Udah enggak enak. Bukan begitu. Emang kebenaran aja. Iya. Gue soalnya menantikan sinetron tuh ngata-ngatainnya sih. Terutama yang paling banyak viewersnya pasti horor yang jelek-jelek kan. Iya, itu sudah tidak bisa ini sih, itu susah sih. Itu susah untuk ditahan sih itu. Iya, tapi lu udah terlibat dalam industri film sekarang Arya. Lu enggak Bim maksudnya? Gue enggak sih. Nggak pengen juga? Kayaknya enggak sih. Emang bener-bener as a hobi gue nonton aja, menikmati aja sih. Ya sebenarnya enak kayak gitu, jadi lu oposisi terus. Lu jangan gabung sama petahana. Lu oposisi aja. Betul. Ya itu tuh paling enak lu jadi oposisi, jadi lu mau ngata-ngatain terserah lu gitu. Kalau gue kan kadang masih jadi sineas juga kan. Nggak bisa gue ngata-ngatain orang gitu. Jadi kalau mau ngomongin film jelek tuh harus kalian berdua. Nggak bisa, tapi gitu ya. Berarti cuma gue yang mulai suka film gara-gara Jurassic Park tuh gue loh. Gara-gara Jurassic Park pertama, terus habis itu udah ADC sama petualangan Serina. Itu gitu. Semua gue nonton, cuman maksudnya momen ini gue tuh kenapa ada film epic ini gitu kan. Kayak gitu aja. Terus kalau ini lu sutradara favorit lu siapa berarti ya? Luar negeri. Pertanyaan susah nih. Yang kalau di pas pulang baru kepikiran kenapa gue nggak jawab gitu. Siapa lu sutradara favorit lu? Kan lu udah menikmati banyak film nih, pasti lu punya 1-2 sutradara yang gue nggak bakal melewatkan film-film beliau nih gitu. Kalau indikatornya gue nggak akan melewatkan film-film beliau ya pasti Christopher Nolan lah. Itu tidak mungkin kita lewatkan film-film dia. Odyssey. Itu kita pasti bakal nonton terus lah kalau luar. Tapi kalau luar sih ya sekarang udah banyak ya emerging banget filmmaker
horor terutama yang gue suka gitu, itu juga oke sih. Gue suka Scott Bakes ya, itu sutradaranya Smile 2 gitu atau franchise-nya Smile. Dia itu gue suka sih. Dia ya Scott Bakes ya namanya. Iya, coba aja kita gue lihat. lupa. Pokoknya sutradaranya. Dia sutradaranya tuh ya. Sutradaranya Ari Smile. Aster gitu ya, lu suka ya tuh. itu. Ari Ya gue juga suka. Cuman maksudnya sutradara yang menonjol ya kayak dia, Robert Eggers juga gue suka itu. Oh, Robert Eggers. Yang dia semua filmnya gue tonton dan gue suka gitu. Dia film horor yang kayaknya ini bikin horor apaan sih gitu, kayak sangat obscure banget tapi bagus gitu. Parker Finn. Oh, Parker Finn. Sorry, Iya, Scott namanya. Bakes sutradara apa ya? Oh, dia sutradara ini, sutradara ini 65 ya yang kemarin itu. Oh, Robert Eggers mau ngeluarin film tuh Nosferatu. Iya kan, belum tayang tapi. Iya, belum tayang. Itu juga. Tapi kalau lu pribadi memang sukanya genre horor berarti Arya? Iya, Specifically gitu. iya, semua film sih gue suka, cuman emang nonton horor itu ya ini sendirilah, jadi kesenangan tersendiri lah gitu. Oh, makanya awal-awal review horor kena banget. Kesenangan tersendiri lah. Horor itu karena ya seru kan, maksudnya. Jadi seru, macamnya banyak gitu dan ya bisa bikin lu excited gitu kan. Cuman kalau jelek ya jelek banget gitu kan. Film horor yang lu sampai sekarang masih takut nontonnya apa? Yang bikin lu traumatik lah. Selain Juon ya, Juon. Iya. Atau Shutter atau apapun itu. Gitu. Apa ya? Maksud gua kayaknya horor tuh udah makin banyak ya sekarang, maksudnya yang udah berevolusi gitu. Jadi serem gak serem itu sebenarnya udah, gua nggak tahu nih seremnya lu sama seremnya gua ya. Tapi tahun ini aja deh yang diingat sama gua ya. Tahun ini tuh banyak banget horor yang bagus. Substance contohnya. Ya itu bagus banget tuh. Itu body horror ya lebih tepatnya gitu kalau pengen ngomongin subgenrenya gitu. Cuman ya itu bagus sih, secara cerita, secara teknis itu bagus banget Substance. Tapi kalau yang horor hantu-hantuan, yang hantu ya, ini pure hantu-hantuan itu gue suka apa ya? Oddity gue suka. Oddity gue belum. Gue dari kemarin tuh Oddity bentar. Belum. Ya, itu sempat tayang di Indonesia bentar banget sih. Bagus tuh ya. Dari kemarin tuh Oddity, coba gue cek lagi ya. Oddity. Oh, salah gue nulisnya. Oddity itu pakai Y kan? Iya. Oh, ini wah, ini bagus nih. Iya, itu hantu-hantuan ya. Maksudnya secara kan kayak Longlegs kan lebih ke psychological kan, terus kayak heretic ya sama psychological juga kan, kayak gitu. Tapi Longlegs lu belum nonton ya? Nonton gua Longlegs gue suka. Suka gua lu? suka juga. Gue suka lebih ke ini sih, teknisnya bagus Longlegs sih, gue suka. Tapi katanya slow burn gitu ya, jadi kayak filmnya bakal bikin ngantuk gitu. Nah ya itu dia, balik lagi. Emang horor yang tidak umum Longlegs itu gitu. Jadi kayak bukan yang jump scare. Kalau jump scare malu nyarinya di Indonesia aja banyak horornya. Kalau luar justru udah meninggalkan itu, maksudnya udah enggak ke sana lagi. Udah enggak ke arah sana ya. Ada tapi udah bukan hal yang dieksplor mulu gitu loh. Udah beda lagi. Iya memang kalau kayak horor-horor luar ini kita menantikan horor-horor yang kayak Longlegs gitu ya. Udah terakhir tuh gua nonton horor tuh apa yang Talk to Me ya. Talk to Me itu bagus. Itu bagus. Iya, itu juga bagus. Maksudnya kan itu kayak jelangkung kan, cuman modern aja kan dikemasnya. Iya, anak muda Gen Z gitu main gitu. Iya, bagus itu. Itu yang kayak gitu-gitu gitu. Berarti kalau misalkan list lah 1 sampai 3, lu nomor 1 lu siapa? Horor lu nomor 1. Hereditary. Gue tahun ini aja dah. Ya, tahun ini dah. Tahun ini aja dah. Gak usah 3 nih, 10 gue sebutin. Langsung gila. Iya, apa-apa. Karena dia buat gue nonton, gue juga mau bini gue. Gue terakhir di sebelum lu 10 ya, gue terakhir nonton Barbarian. Lu nonton enggak? Itu bagus. Barbarian bagus ya. Berarti gue bener bagus. Itu kalau tahun ini tayangnya gue masukin tuh. Jadi apa aja di 10? Apa aja? Nah ya, The Substance ya, enggak ini tidak sesuai order ya. The Substance ya, terus ada Exhuma Korea ya. Terus ada The First Omen ya. Ini prequelnya Omen yang bagus menurut itu. gua bagus banget sih ini. Bangsat, ini bagus banget. Gua enggak tahu kenapa. Oddity tadi. Terus ada Heretic jelas yang tadi juga bagus. Smile 2 itu bagus banget. Gua suka itu. Terus 7-nya bentar. Smile 2 Iya, Smile 2. 7-nya ini mau luar semua apa Indonesia nih? Oh, bebas apa aja. Bebas ya. 7-nya gue masukin Siksa Kuburnya Jokan lah ya. Maksudnya secara tema baru aja gitu. 8 Siksa Neraka.
Enggak. Oke. Jangan memancing. Bisa kubur. Ya, oke. Bisa kubur secara tema bagus. Ini gua note ke film horor Indonesia satu lagi, Malam Pencabut Nyawa. Secara tema bagus karena dia horor fantasi, itu belum pernah dibikin di Indonesia. Maksudnya jarang dibikin dan jarang ada yang berani bikin Devano kayak gini. tuh ya. Iya, Devano. Yang directnya Siddhartha Tata ya, bagus Iya. tuh. Udah berapa tuh? 8 ya? 8, iya. ya? 8. Sisa Apalagi sih? kubur 8. Tahun ini apa lagi ya? Apalagi horor yang ya? tayang? Para betina. Oh iya, Oh itu beda kategori ya? Iya itu. Para penjara. itu beda kategori cuy. Kategori ya. Coba ada lagi nggak dulu? Ada 2 lagi. Apa ya horor tahun ini ya, horor luar ya. Tapi Smile tuh termasuk berarti sequel yang berhasil ya menurut lu ya. Iya, sequel yang berhasil Gue menurut Substance nih sampai sekarang. Tapi Substance sorry, ada seks-seksnya ya? Enggak juga. Enggak sih, bukan seks sih, lebih ke nudity aja. Nudity doang. Berarti aman nonton sama bini gua. Iya, nudity doang. Oh iya, lupa 2 lagi itu Alien yang kemarin, Romulus. Oh, bagus itu. Sama terakhir itu adalah ini dia, Speak No Evil. Aduh, itu bagus. James McAvoy. Ya itu remake versi yang lebih bagus. Iya. Film originalnya menurut gue biasa aja, tapi ini remake yang lebih bagus. Oh, Speak No Evil ya. Baru tayang juga tuh. Iya, itu juga. Iya, Speak No berarti Evil 10 yang itu remake. tuh. Iya, itu Horornya lumayan nih. lah. Segitu aja. Ya itu tahun ini semua ya. Itu Iya, oke tuh. Oh, Siksa Neraka gak masuk ya. Kecewa gue. Soalnya tahun lalu. Kalau tahun ini gak gue masukin juga. Oke gitu. Berarti itu list-listnya tuh ya ini lo. Tapi horor udah jadi jati diri lo ya. Iya enggak juga sih, tapi ya nggak apa-apa. Gue lebih banyak aja nonton horor gitu. Horor. Kalau lu Bim, lu lebih kemana kalau genre film berarti spesifiknya? Gue sebenarnya sama sih gue sama Horror juga. Karya. Sebenarnya nonton apa aja, Oke. nonton apa aja. Cuma kalau gue lebih suka tuh model kayak true crime gitu. Oh. Iya, yang model-model detektif gitulah. True Detective. Iya, itu itu series juga. tapi ya. Series gitu atau Batman mungkin- berarti suka dong, Batman-nya Robert Pattinson. Kan gue suka, detektif. iya, Suka gue suka dong, tuh, gila. suka Oh, gue. Keren itu. Keren itu. itu Detektif. Iya, Dia jadi detektif ya sesuai komiknya. Iya. ya kurang lebih kayak gitu sih. Horor juga salah satu yang gue suka sih. Cuma mungkin horor kalau gue itu memang nggak terlalu bener. Gue setuju sama Karya. Kalau yang jump scare kayaknya udah dilewatkan. Iya, udah gue cukup lewatkan sih. Mungkin yang kayak supernatural model-model kayak Substance yang gitu unik-unik sih. Iya. Yang apa Indonesia yang Lukman Sardi itu apa Kuasa Gelap? Kuasa gelap, nah itu gue. Itu bagus. Kuasa gelap sih mid sih ya kalau kata gue, mid aja gitu. Iya, biar umum aja ya. iya, temanya baru benar. fresh. Cuman Tema secara di luar negeri sih. maksudnya secara eksekusi sih masih Biasa mid aja, umum ya. mid. Iya. Kalau Omen memang gue sampai sekarang horor yang bikin gue trauma Omen sih. Omen 1 2 3 ya. Iya, benar. Omen pertama, Omen kedua, Omen ketiga. Makanya gue the first Omen itu gue sempet ragu mau nonton, ternyata kata lu oke ya gue akhirnya mau Enggak, nonton. karena gue juga emang kurang berekspektasi kan. Anjing ini film Omen mau dibikin prequelnya kan. Susah Iya. banget soalnya kemarin udah ada kejadian tuh yang gagal. Apa Exorcist dibikin prequelnya Oh yang iya. Exorcist Believer. Iya, Believer. Gila ngantuk banget tuh film, gila kan kata gue. Nah, jelas. pas The First Omen ini, wih anjing bisa ya. Ternyata Jadi bagus ya. jadi bagus gitu. Maksudnya malah jadi nambah nambah lore cerita si Omen sendiri gitu. Gua kaget sih itu. Iya. Bini gue sih pecinta horor garis keras sih. Dia kan dibilang kayak gini, coba kamu nonton Gonjiam Haunted. Oh, itu juga bagus. Iya, tapi gue nggak suka jadinya kayak menurut gue ya udah kayak ngevlog gitu Iya, doang. mau Jadi komentar gitu ya. Iya, jadi nggak believable aja. Mending gue nonton kayak Long Legs, gue lebih kena di gue sih gitu. The Medium? Wah ya bagus. The Medium ya kan? Iya, The Medium bagus. benar. Itu yang Incantation ya, yang ngomong Oh, iya, yang kita harus Incantation baca di Netflix. mantranya itu juga serem tuh. Iya. Medium sih oke sih The Medium, walaupun serem sih. endingnya yang gua nggak suka, yang jadi zombie semua ya. Iya. Nah itu yang ngerusak sih semua. Apalagi ya, nonton film Thailand tuh terakhir gua serem banget ya. Aduh, gue lupa lagi. Tapi memang film-film Thailand rata-rata bahaya sih. Medium oke. Berarti lu horor garis besar aja nggak suka juga horor jump scare, udah nggak masuk nih sekarang ya. Iya kayaknya udah apa ya, udah ketebak juga sih kadang ya. Iya. Udah ada Sebenarnya kan jump scare nggak apa-apa sih ada di horor, cuman kadang kurang kreatif aja ya kalau di kita gitu. Udah gitu-gitu Iya, aja. maksudnya kalau bisa nyari cara lain, nah itu it's okay. Kalau Itu nggak lebih overuse, oke. Iya, atau sebenarnya. overuse gitu aja sebenarnya. Bukan nggak suka horor ada Iya. jump scare nggak suka, bukan berarti gua nggak suka gitu. Oke, Lebih oke, ke gimana lu naruhnya ya kan. Bener. Temurun. Mid. Iya, soalnya udah ada film luarnya sih. Iya.
Ya, Jadi itu mid. ya. Jadi kurang lebih kayak gitu listnya horor-horor segala macam ya. Nah, ini sebelum kita bahas kan kita tuh nanti ada ngomongin soal film terbaik 2024. Ini umum ya, bukan horor ya, in general ya. Sama ada film terjelek 2024. Cuma di 2025 kan sebentar lagi ada beberapa film yang sebenarnya udah siap tayang gitu ya. Apa aja yang lu nantikan? Odyssey, Christopher Nolan bukan 2025 ya? Bukan, masih 2 tahun lagi ya, 2026 itu, 2026 masih jauh. Tapi gue terakhir kalau ngomongin soal Nolan, gue Oppenheimer gue tepuk tangan lo di bioskop. Mantap, ya pasti sih pasti. Pokoknya itu udah Interstellar udah pasti. Gue juga termasuk yang pasti kan, lu pasti bakal nonton kan film dia, mau apapun itu ceritanya. Kecuali ya, si apa yang dia main waktu itu? Tenet. Tenet Aduh, ya. Tenet Tenet doang sih agak-agak. Gue harus nonton 3 kali aja masih Berat bingung. banget itu Tenet. Tapi Tenet itu growing loh di gua. Jadi waktu gua habis nonton Oppenheimer gitu ya, gua tuh kayak penasaran kenapa sih Nolan itu suka banget mainin timeline ya. Maksudnya suka ngacak narasi di timelinenya gitu, waktunya gitu. Sama gua tuh coba gua nonton Tenet, tapi gua tiba-tiba kayak nonton aja sampai beres. Nggak kerasa gitu. Jing kok gue nonton lagi Tenet gitu. Padahal gue udah nonton beberapa kali gitu Tenet. Jadi kayak ya ada sesuatu yang apa ya, captivating aja gitu. Gimana dia bertutur. Dan Kirk juga kan dia mainin itu juga. main timeline. Mainin timeline. Jadi kita pas mikir, oh jadi pesawat ini sebelum ini ya. Jadi muter-muter gitu loh. Bener, kayak harus 2-3 kali nonton. Gue Oppenheimer aja harus 2 kali nonton. Iya, makanya kayak kita kayak nggak puas ini pas nonton lagi ternyata ada aja gitu ya yang menarik. Iya, gue kalau Nolan ya, gue film yang Oppenheimer aja misalkan studi kasusnya Oppenheimer ya. Gue Oppenheimer tuh gue nonton pertama gue lihat gambarnya dulu. Jadi gue nggak baca subtitle apa, gue nikmatin gambarnya dulu. Maksudnya apa sih ini Nolan ngelempar ini, dia harus buka gimana segala macam balik-baliknya. Terus abis itu nonton kedua baru gue baca, nggak lihat gambar, lihat subtitle full. Itu gue kerjaan. Walaupun beberapa orang nonton Oppenheimer ada yang ketangkapan ketiduran gitu ada waktu di IMAX. Cuma gue selalu nonton 2 kali. Tenet juga termasuk. Gue nikmatin gambarnya dulu, maksudnya gimana. Abis itu nonton yang kedua pun masih bingung. Tapi emang worth it sih film dia ditonton berkali-kali itu ya. Maksudnya kayak ya ada aja yang lu temuin gitu. Tiap lu nonton kedua atau ketiga kalinya tuh. Ada aja apa yang ternyata begini. Dan kita kadang-kadang punya penafsiran sendiri. Maksudnya gini tahu? Enggak. Bener gitu. Oh ya lu belum Mim, sutradara favorit deh. Gua sutradara favorit kayaknya yang ngebuat gua akhirnya mulai coba ngulik-ngulik film pasti Nolan. Oh gitu. Nolan juga. Iya, apa namanya? Film media yang mainin mimpi dalam mimpi tuh? Inception. Iya, Inception. Dari situ. Habis itu mulai ke yang lain, kayak gue suka sama David Fincher gue suka. Oh, David Fincher. Terus Quentin. Oke. Gue juga suka gitu. Kayaknya itu aja sih. Iya, kurang lebih ya secara list pasti orangnya itu aja ya. Iya, kalau list mah udah pasti nanti disebut Tarantino lagi, David Fincher tiba-tiba gitu. Cuma kalau 2025 yang lu nantikan apa nih? Dune tuh 2025 enggak? 2006. Nah, 2000 enggak, seingat gua Odyssey itu kayaknya tuh tahun 2002. Karena kemarin kan gua kan berapa kali follow akun-akun film gitu tapi yang luar ya. Seingat gua 2025 tuh kan ada Odyssey. Enggak ya? Enggak, 2026. 2026 ya berarti ya. Berarti Dune, pokoknya Dune yang terbaru si Batman. Itu yang paling diomongin banyak orang tuh Batman. Tapi berarti apa? Kodrat lu kalau enggak salah sinetron Kodrat lu. Kodrat 2 lah. Itu tahun depan. Gua nungguin itu, gua nungguin. Nah, itu horor yang beda. Itu kayak gitu. Itu horor Indonesia yang beda. Iya, benar. Gua butuh yang begitu-begitulah sebenarnya. Kodrat tuh termasuk dinantikan 2025. Kalau lu ada enggak, Bim? Belum ada kebayang. Gua Superman kayaknya deh. Superman James Gunn. Iya sih. Comeback, semoga comeback. Semoga comeback. Gue sih bakal nonton. Oh ya, by the way tadi kita bahas film yang nangis karena kita bahas James Gunn ya itu gue nonton Guardian of the Galaxy terakhir. Iyalah. Kacau itu. Guardian Galaxy yang terakhir buset nggak mungkin nggak nangis itu. Sedih banget itu. Kayaknya itu semua cowok nangis di bioskop itu. Ya itu karena kita ngomongin James Gunn. Berarti lu Superman ya, lu nantikan ya. Iya, salah satu yang gue nantikan sih. Iya, karena gue baca reviewer luar tuh banyak banget yang komen kayak ini Superman mau berapa kali di remake sih kayak sampai capek dia sampai berapa kali sih di remake dan kita ulang lagi dari awal dia turun ke bumi lagi dari awal lagi kita nggak, tapi semoga yang James Gunn nggak mengecewakan. Yang James Gunn nggak akan gitu kok ceritanya, langsung udah di tengah.
udah Iya. established gitu kan ceritanya Superman-nya. Ya karena di sini kayaknya momentumnya lagi bagus ya. Iya, iya. Sebenarnya daripada Marvel kan lagi flop abis. Nah itu dia, gue nggak tahu tuh tahun depan apa Marvel. Oh Fantastic Four ya. tahun Iya depan. bang, iya Fantastic Four yang Captain ini. America. Oh iya Captain America, America gue juga sampai sama. lupa ada Captain America tuh kan Maksudnya saking ada banyaknya. Captain Iya. America. Iya. Oh iya iya. Oh Tapi, iya. tapi benar. lu Marvel DC lu lu juga Bim, Marvel DC lu berdua. Iya. Ini pertanyaan yang bisa ini ya. Bisa mengundang diserang. amarah. Iya pasti. Gue suka film Marvel, gue suka kok, banyak yang gue suka. Tapi DC emang gue selalu tunggu gitu. Gitu aja sih ya, sebagai gambaran. Ya Suicide Squad. Iya. berarti. Suicide Squad yang mana nih? Yang 4 jam. Yang 4 jam Iya, lah iya. gila. Lu DC Marvel. Sama kalau gue sih mungkin dulu Marvel kali ya, karena gue sebenarnya nggak ada yang fans banget, Oke. nonton aja superhero. Oke. Eranya Marvel zaman Iron Man dan sebagainya gue suka, cuma DC tuh kayak punya hal yang beda sendiri gitu loh. Benar, Iya kan benar. punya Dark-darknya ini iya ya. darknya kayak lu tuh mending main di pasar itu aja gitu loh, yang Iya, yang keren gitu. Iya. Dan apa mungkin karena ini juga sih yang sering banget dibahas orang-orang ya. Semakin kan kalau dulu waktu kecil kita suka Marvel karena superhero apa segala macam, DC terlalu dark untuk kita gitu. Tapi seiring kita dewasa, DC tuh jadi mengimbangi kedewasaan kita, Iya. kayak oh gue jadi suka DC apa segala macam karena makin karena kita bayangin kita main game aja sekarang gamenya bunuh-bunuhan bro. Ya nggak ada kita main Harvest Moon lagi kan gitu. Tapi ya itu kayaknya developer itu ngikutin era kita gitu. Justru kita kehilangan, ya nggak tahu, anak-anak kecil gue takutnya nonton DC jadinya sedark itu ya. Cuma Iya, kalau kita ditanya sekarang Marvel atau DC, ya gue DC sampai kapanpun gue tetap DC sih. Asik. Mantap. Iya walaupun Setuju, Marvel mau Endgame apa segala macam tetap DC sih gue. Kalau di pesawat gue, kalau pesawat terbang yang long flight gue tetap nontonnya yang DC, tetap semuanya DC gitu sampai sekarang karena Batman gitu Superman. Nah ini sekarang berarti kita list tadi gue udah minta juga tiga film terbaik 2024 ya, versi masing-masing ya. Berarti dari lu Bim, lu 3 terbaik 2024 apapun, bukan horor ya. Apapun ya. Iya apapun. Ya Indonesia gue suka Home Sweet Loan. Wah, Nomor udah satu. diwakilkan gue. Udah diwakilkan. Oh, berarti Udah sama diwakilkan ya. ya. Sama. Itu gue suka banget. Kenapa? Ini tanya alasannya. Pertama gue lagi maksudnya apa ya, lelah juga kadang film Indonesia tuh banyak banget horor gitu, tapi dan pas gue nemuin Home Sweet Loan tuh fresh banget aja gitu, dan tema yang diangkat, isu yang diangkat juga relevan gitu, mungkin dengan salah satunya dengan gua gitu. Jadi menurut gua dari segi actingnya juga bagus, soundtracknya juga enak gitu ya, dan meaningnya sih dapet sih. Iya Home Sweet Loan ya. Waktu itu kan jadi gue nonton Home Sweet Loan dulu, baru gue undang Yunita Siregar ke sini kan. Yang parahnya nih editor gue Raden, parah banget. Ada Yunita Siregar nggak mau foto bar. Begitu kelar nonton kan gue langsung pas ada Yunita Siregar gue bilang, Raden lu nonton Home Sweet Loan sebelum turun, sekarang juga lu tonton nih, pulang lu ntar aja ngedit video, lu nonton dulu aja. Habis itu bilang, bang bagus banget bang Home Sweet Loan. Nah itu tadi pemeran utamanya lu kagak mau foto sama Yunita Siregar, lu gila lu. Sama Kaluna gila lu bilang gitu. Itu Home Sweet Loan ya. Satu, berarti itu nomor 3-nya tuh apa nomor 1-nya? Kayaknya umum aja ya. Umum aja ya. Oke, berarti gue lempar ke Arya dulu. Boleh. Arya nomor 3-nya dulu berarti Ar. Nomor 3-nya dulu. Nanti nomor 1-nya nih kita runut. Nomor 3 lu. Film terbaik 2024 apapun itu. Film luar deh yang awal-awal tahun ini gue suka ini Civil War. Wah, itu juga terwakilkan. Alex Garland di list ya ternyata ya. Alex Garland ya. Iya, Gue nggak tahu Civil sih War. itu. Gue ngerasa nonton itu tuh gimana ya, kayak perjalanan spiritual gitu. Soalnya filmnya itu kayak nggak tahu, kayaknya nggak semua orang suka dah. Soalnya kayak cuman road trip gitu ya, ngeliatin Amerika yang udah hancur karena perang saudara di masa modern gitu kan. Cuman itu berbicara banyak banget sih. Maksudnya dia filmnya nggak banyak omong tapi berbicara banyak banget sih itu. Iya, dia nemenin si wartawan muda ini kan. wartawan muda ini, terus kita ngelihat perkembangan karakternya seiring jalan gitu kan. Ya gue suka aja gitu. Gue nggak tahu itu kayak dark banget filmnya, cuman nyaman aja nontonnya. Gue suka karena ada yang narkos. Nggak, ya benar. Yang jadi ininya ya, yang jadi ya. Aduh gue lupa lagi. Iya, pokoknya itu. Kan dia ikut bareng sama Kristen Dunst. Ya gue suka Civil War. Oke. Nomor 3 lu itu ya berarti ya. Sekarang ke nomor 2 lu dulu Bim.
Nyari Jadi dulu udah ada lah home gua. sweet lu. Nyari. Sama, iya. Gue kayaknya mungkin kali ini drama luar kali, We Live in Time. Oh iya. Oh, anjing baru tayang Itu tuh. yang kemarin. Andrew Garfield. Iya, gue suka banget sih. Kenapa gue dari kemarin mau nonton, anjing gue dari ketahan-tahan gue kayaknya pulang mau nonton itu. Kenapa Iya, lu suka itu? karena menurut gue Iya. itu adalah film yang timelinenya tuh diberantakin, diacak-acakin, tapi lu tuh nggak pusing gitu. Ya. Tapi lu masih tetap bisa dapat kenal sama karakternya, lu masih bisa deket sama karakternya, lu masih bisa ngerasain emosinya, hubungannya mereka gitu. Sedangkan timeline itu ngacak, tiba-tiba ketika mereka baru ketemu, terus tiba-tiba berubah lagi, mereka udah punya anak, berubah lagi di tengah gitu, dan berantakan banget. Dan itu sampai akhir kayak gitu. Dan menurut gua gila, kok bisa ya buat film seberantakan ini punya timeline. Iya, tapi orang itu masih bisa ngerasain sedihnya. Gue pun pas di ending juga berlinang air mata juga gitu. Wah, anjing gua nanti gua bilang kuku kan habis ini kita ada rekaman lagi. Gua nonton dulu deh di Lotte Shopping Avenue nih, ada nih, tinggal di situ doang lagi. Dikit Oke, lagi ya. gua dari kemarin emang gue pengen banget nonton itu. Selalu dibahas, bahkan ada beberapa akun kan, ini kan udah akhir tahun ya kemarin ya. Kita pas rekaman ini masih akhir tahun hitungannya, belum tahun baru. Tapi beberapa akun film kan udah ngasih tahu film terbaik 2024 apa. List itu ada terus. We Live in Time itu ada terus. Jadi makanya gue coba nonton deh. Gue coba nonton. Lu itu ya nomor 2 lu. Lu apa berarti Ar? Bangsat. Oke juga banyak. Ya, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Nanti kalau yang nomor satunya lu banyakin aja. Nomor selanjutnya ini kayaknya film yang gua tonton di JAV kemarin ya. siap. Ada 2 film Indonesia, langsung aja ya. Iya. Samsaranya Gari Nugroho sama Crocodile Tears-nya Tumpal Tampu Bolon. Nah itu tayang gak sih Crocodile Tears dari kemarin tuh gue. Iya, semoga tayang ya, semoga tayang, tapi itu bagus sih. Itu bagus. Itu film yang sangat relevan sama kondisi Indonesia sekarang yang percaya klinik. Terus yang mental mana? health, Crocodile Tears. Itu bagus banget, lu harus nonton dah itu. Kalau nanti tayang ya, semoga aja tayang tahun depan. Itu film gitu. film panjang berarti ya? Film panjang, Marisa Anita yang main sama Yusuf Mardika ya, sama Zulfa Maharani. Yusuf Oke. Mardika tuh yang Iya, iya. main Kekederat baru-baru ini. Iya. Iya betul. Ini Apa Norma. menantu, Norma. Menantu adalah maut. BTW Iya. Ipar adalah maut gue suka loh BTW. Iya, Jadi lebih bagus Ipar dalam maut atau Tuhan izinkan aku berdosa? fuck, itu bagus dua-duanya. Dulu nanya itu pas Hanung banget. Bramantio dua-duanya. Itu dua-duanya bagus, maksudnya bagus dengan caranya sendiri gitu. Ipar adalah maut bagus sebagai drama perselingkuhan yang emang mancing emosi, sementara Tuhan izinkan kau berdosa itu bagus sebagai film yang ya itu tadi mempertanyakan keyakinan Tuhan, gitu ya. ya kayak gitu, itu bagus. Ya Menurut berarti gua. itu ya. Lu nomor 2-nya itu ya. Lu nomor 2-nya tadi We Live in Time tadi ya? Iya. Oke, terus nomor satunya berarti apa lu? Lah, di mall dulu lah, kan belum gua ya tadi lu? gua Belum ya? jadi terus ke Ya, lu oke. ya. Tapi ini mesti di bioskop atau di platform streaming Iya, aman? apapun Aman aja. pun ya. Tahun Ini- ini yang penting iya. rilisnya. Berarti nomor satunya nih lu. Iya, ini Nomor lebih ke satu. personal dan emang gua suka banget aja sih ya. Kado Lake. Oh ya, mantap. Sudah diwakilkan, sudah diwakilkan. Ya, ya, Kado ya. Lake. Coba Cadolek, CADDO Lake. coba. Danau. Dia di HBO. Ya, ada di HBO Max ya. Iya. Shadow kayak gimana tuh saya? Sorry. CADDO Lake, Oke. sungai. Oh, itu film andalan itu. Aduh, Itu udah film biasa itu ya. andalan itu. Itu dark, Iya, iya. dark series versi Iya, film itu. lu kan suka dark. Nah, lu nonton itu dah. Wah, udah men, mantap. Tapi Metascore cuma 55 lu dia lu. Aduh, Kalau udah gitu nonton gua aja. personal itu. Iya, nonton aja deh. Gue suka banget itu. Ada gua udah langganan gua Max hari ini. Gua nonton. Enggak, soalnya gua lagi nonton ini kemarin apa The Penguins. Oh, Ya, Penguin. ada bareng-bareng di HBO. Oh, Cadolek ya. Iya, iya. Itu iya. produsernya M. Night Shyamalan ya BTW. Jadi emang menarik lah temanya. Menarik. Iya iya gitu. iya. Itu sama berarti lu nomor satunya sama-sama Cadolek juga. Enggak, gue terwakilkan aja. Ya, Udah Oh, ada. terwakilkan doang. Berarti lu apa? Nomor satunya lu apa? Anjir, nomor satu ya. Karena nih kalau buset. Cadolek kayak dark ya berarti Iya, tipikal betul, ya. betul. Kenapa lu suka itu? Karena itu aja, karena mirip dark gitu-gitu. Ya rapih juga sih ya termasuk karena kan kalau rapih dark kan juga. series ya lu enak eksplornya gitu kan. Ini film cuma nggak nyampe 2 jam tapi Iya, lu bisa tapi serapih rapih, itu. bisa gitu. dapet gitu. Oh, coba ya, gue nontonnya Cadolek ya. Ada di rumah gua, tenang. Sikat. Lu apa lu? Berarti Apa ya nomor gua? satu. Nomor lu. satu. Kayaknya sebenarnya nomor satu gue pengen horor, tapi semua horor yang tadi gue sebutin tuh gue suka. Jadi ya The Substance lah. Pasti. Substance, ya. Nomor satu gue karena skor gue di Cinecrip juga 9 itu. Personal nggak jarang gue ngasih 9 maksudnya. Buat Substance, film ya. ya, bener. Ya, bisa lu 7. Film Indonesia 7. 6,5.
Tapi Situ. sekali Substance 9. Substance 9. Ya emang Substance diomongin semua orang sih, itu udah kayak no debat lah, semua orang ngomongin Substance ya. Iya. Oke, itu berarti Substance. Tapi ada satu film India yang mind blowing tahun ini. Oh, tahu gua. Maharaja. Oh iya, Nolan itu. Iya, Nolan itu. Itu Nolan bangga itu nonton itu. Iya. Gua kemarin pas nonton itu sama bini gua, kalau itu anaknya itu bapaknya ikut dalam tanda kutip memperkosa juga ya, akan lebih dalam loh. Karena kan dia nggak tahu posisinya itu anaknya. Ini malah kalau belum nonton, nah ini ada jadi spoiler tipis ya. Tapi kalau itu bapaknya ikutan juga, wah itu sakit hati banget sih. Iya, itu dark banget sih itu. Iya bang, kelam banget. Karena kan posisinya nggak tahu kan, Maharaja tuh Christopher Nolan India. Siap, itu the best. Maharaja itu the best. Ya oke, berarti nah sekarang menutup podcast ini film jelek. Film jelek menurut kalian ya? Kalau saya tidak ada film jelek, saya karena sini. Nggak apa-apa. Dulu, nggak apa-apa kan objektif. Boleh kalau emang jelek mah jelek aja. Berarti dari area dari Bimo dulu ya, nomor 3-nya Bim, nomor 3-nya Bim. Nggak jelek ya, mengecewakan kali ya. Iya mengecewakan lah, bukan film ya. jelek sih, maksudnya di luar ekspektasi lu jauh. Betul, gitu. Gua kayaknya jatuh kepada Joker 2 nah, sih. pasti sih. Oh iya pasti kecewa itu. Tapi gue sih nggak kecewa-kecewa banget sih nonton Joker. Tapi lu kecewa ya? Gue lumayan kecewa. Gue salah satu yang kecewa gua. Lady Gaga nih merusak. Nyanyi mulu nih lama-lama nih. Iya, karena memang film musikal bro. Iya, tapi maksud gue musikal tuh kayak nggak ada apa ya story-nya gitu loh. Tiba-tiba udah di mana gitu. Untuk seorang Joker yang masuk nominasi Oscar, Joaquin Phoenix yang menang Oscar ya mengecewakan sih benar. Joker 2 ya. Lu nomor 3-nya? Kalau gue yang mengecewakan kalau film luar itu ada satu sebenarnya udah gue tungguin banget ya. Filmnya Shyamalan yang baru, Trap kemarin. Juga lagi itu. Sama 5.6 itunya, gue ingat banget itu. Iya, maksudnya gue tetap menikmati filmnya, cuman gue ngerasa kayak aduh ini so much potential gitu loh di film ini tuh gitu. Iya, maksudnya tapi Shyamalan kayak terlalu nyaman gitu buat bikin ceritanya lebih liar gitu di babak 3. Padahal itu dari awal tuh gripping banget, men. Iya. Sayang pertengahan film ya. Lebih ke kecewa aja sih. Maksudnya soalnya gue udah menaruh harapan. Gue penonton film-film M. Shyamalan soalnya. Jadi gue kayak selalu percaya dia tuh bisa comeback, men. Bisa comeback stronger. Tapi ternyata dikecewakan sama Trap. Tapi kan Cadolek alhamdulillah mengobati. Dia tuh emang cocok jadi produser kayaknya sekarang ya. Masih sutradara ya. Emang idenya menarik. Nomor 3-nya lu itu. Nomor 2 lu apa, Bim? Gua kayaknya ini deh, lebih ke kecewa juga kali ya. Oke. Jurnal Risa, the movie by Risa. Anjing itu mah gua enggak kecewa sih, emang jelek anjing filmnya. Kenapa kan gua nonton YouTube-nya. Gua ngikutin. Oh, lu nonton salah YouTube. Satu ngikutin YouTube. Gua enggak nonton gitu loh. Kenapa itu? Anjing itu film ngarang banget. Anehnya kenapa itu? Apa ya? Pertama, padahal gue kemakan sama trailer sama posternya karena menurut gue cukup menarik tuh. Oh iya, posternya setuju, gue menarik posternya. Mirip kayak apa? Quarantine ya, apa? Iya, kayak Quarantine gitu. Posternya bagus gitu, trailernya juga oke, apalagi dia bilang mengangkat apa sih yang kayak lu kalau disebutin itu dia datang dan lain sebagainya. Nah, seru tuh. Pas gue nonton, udah apa namanya orang-orangnya di situ gue juga nggak tahu. Gue cuma nonton di YouTube, ya gue kenal-kenal, tapi di sana juga nggak ngapa-ngapain gitu loh. Betul. Kayak gitu bener. Itu emang kayak gitu ya Jurnal Risa. Keluarganya itu semua indigo gitu. Iya. Keluarganya katanya terus keren gitu kalau gue nonton kayak ada perannya gitu. Tapi di sini tuh kayak ngikut aja gitu loh. Kebanyakan karakter iya, kayak ngapain ya orang-orang gitu ya. Iya, bener. Itu Jurnal Risa tuh ya. Akhirnya lu mengecewakan lu tuh. Iya, maksudnya. Lu apa tuh? Nomor 2 lu berarti Yar. Nomor 2 gua ya. Ini film luar. Kalau film Indonesia itu mostly horror ya. Gue yang jelek itu karena emang kalau di luar horror kan drama gue lihat dulu nih review orang. Kalau misalkan ya udah gue nonton gitu. Kalau mid ya masih ada harapan. Tapi kalau horror kan biasanya gue langsung terabas aja tuh. Karena gue pengen tahu gitu. Kalau horror banyak banget sih yang Ayo, apa sebutin aja. Tapi yang mungkin ya ini gue sebutin satu aja dari sekian banyak dari 20 yang jelek ya. Tapi ini satu yang gue mau sebutin, ini sangat epic. Judulnya Hantu Polong ya. Lu kalau nonton Hantu Polong. Itu tayang di bioskop. Ada tayang. Lu pasti nggak akan tahu. Baru di situ gue lihat setannya itu dikejar-kejar warga lari, men. Nah, baru di film ini asli. Film komedi kali ya. Enggak, tapi
baru di sini gue lihat, wah anjing ya, ini ini menembus batas ini, gue nggak pernah lihat setannya dikejar men. Jadi intinya itu cerita pesugihan gitu, setan suka makanin bayi gitu. Nah terus ke gap, ketahuan, masyarakat mengamuk. Setannya lari anjing, bukan terbang. Padahal di awal itu terbang dia. Lupa. Di ending lari. Wah itu the best tuh. Kayak 14 Maret 2024 Antum Polong. Anjing Wah itu dia. Gue nggak tahu sih dia mau bikin horror komedi atau apa, tapi pas gue nonton bagian itu sih gue ketawa ya. Ini film Hantu Polong angkat kisah urban legend dari tanah Melayu, tapi sayang tidak digarap maksimal ya. Hantu Polong, ya. Karena gue udah suka loh itu di tengah-tengah filmnya erotis gitu. Ada adegan mandi gitu bareng cewek cowok di air terjun. Nah kayak gini nih orang Indonesia tuh kalau mau brutal sekalian. Kalau gue malah brutalnya lari. Iya, brutalnya pas bagian setan ya. Kecewa lah gue. Hantu Polong ya, anjing juga Hantu Polong. Lu nomor satunya apa nomor satunya? Gue kayak udah ini deh, para betina pengikut iblis dah. Yang kedua ya. Wah itu gue udah mencoba nggak tidur ya? Iya, susah ya. Kayaknya itu apa ya? Yang pertama kita sama-sama tahu itu lucu gitu. Yang kedua juga sama gitu. Ada Walking Dead-nya gitu. Anjing. Terakhirnya juga sekedusnya Kung Fu Panda po di. Itu Sarah Fajira yang main ya? Iya, salah satunya ya. Sarah Fajira sih bagus ya. Terus siapa lagi? Mawar Mordio. Ya kan. Tiba-tiba ada silat lah ya kan. Caur banget itu. Art house itu sebenarnya. Lima sutradara jadi satu. Iya kayaknya. Oh gitu ya. Lu apa lu nomor satu lu? Aduh, kalau nomor satu gue kayaknya ini gue nggak akan bilang ini jelek ya, tapi ini beyond another level lah. Lu kalau melewatkan ini di bioskop, gue rasa lu bakal menyesal karena film ini nggak akan mungkin keluar dalam 100 tahun sekali di bioskop Indonesia ya. Judulnya The Torture, Beranak dalam Kubur. Lu tahu tapi gue belum nonton. Lu tahu kan? Tahu kan. Nah, lu nonton itu ya, lu kayak bukan nonton sinema yang pernah lu nonton aja gitu. Beda. Jadi itu susah gue jelasin. Gue review di Cinecrip 40 menit. Itu review paling panjang di Cinecrip, 40 menit. Lu nonton aja deh sana. Tahun ini kan Beranak dalam Kubur kan. Itu sampai 40 menit itu. File mentahnya sejam setengah itu anjing. Gua sampai Dark series itu. Iya, kayak kita review Dark anjing. Saking anjing ini gila, bingung banget gue. Kenapa itu? Itu kayak pokoknya another level aja gitu. Gue nggak tahu lah kayak gimana ya. Gue susah mendeskripsikannya lah. Pokoknya horor. Ya, gue nggak tahu, gue bisa mendeskripsikan ya. Lu nonton aja reviewnya. Berarti kita lihat aja tuh nanti di itu lo ya. Lu lihat aja di Cinecrip atau lu lihat posternya lah, dari situ aja dulu lah. Posternya gila juga. Ada ke-7 Cinema Present. Safinas Nahniar gitu. Tapi itu beyond sih, maksud gue jadi kayak nontonnya seru malah gitu. Maksudnya kayak ada kan lu film So Bad It's Good, tau gak lo? Jadi ada feel kayak gitu. Jadi anjing saking jeleknya tapi seru gitu nontonnya gitu. Oh beranak. Jadi kayak wow man, di bioskop tuh ketawa-ketawa gitu, kayak tepuk tangan. Gue nonton di Blok M tuh kan. Karena itu horor ya. Iya. Tapi ada yang nonton juga sama lu apa lu sendiri? Ada kayak sekitar 10-15 orang lah kalau di total. Tapi penontonnya reaktif, itu asli ya, organik gitu. Penonton organik ya. Jadi penonton wah gitu ketawa. Itu yang gue butuhin sebenarnya di film horor Indonesia tuh gitu. Bukan yang kayak takut gitu, ngeri, itu mah boring man anjir. Kita harus butuh yang tepuk tangan kalau bisa. Cobain dah nonton. Ini ya salah satunya ya. Kalau gua langsung nomor satunya aja. Nomor satu gua film horor adalah Korupsi 300T di penjara 6 tahun. Itu kayaknya bukan film deh, series.